Ini penjaga yang bertubuh besar, yang bertanduk tiba-tiba, ini menanyakan ke Roni, "Kamu datang ke sini mau apa? Kamu datang ke sini mau apa? Apa keinginan kamu?" Dan Roni ini ngomong, "Saya tidak menginginkan apapun di sini. Saya izin untuk mengetahui. Saya hanya izin untuk melihat apa yang terjadi di dalam, apa yang sebenarnya ada di dalam kerajaan ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau ngasih pengumuman sangat penting sekali. Dengan kalian ini kemarin-kemarin setiap nonton ya kan, setiap nonton tayangan Rian Agus Widodo Yoskay Official ini gak pernah menyekip kalau ada iklan ya kan. Ini digabungin dengan hasil penjualan, nah merchandise raw nih, kayak kaos ya kan, dan kue-kue cemilan yang ibu saya ini bikin ya kan. Nah sebagian dari hasil semua itu, sebagiannya ini kita sumbangkan. Berarti semua ini ikut dalam berperan. Ini menyumbangkan, ini berguna untuk semuanya, buat orang-orang yang membutuhkan, buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah inilah videonya. Dan dengarlah oh bunga hati, engkaulah yang aku nanti. Dan lihatlah oh bunga hati, engkaulah yang aku cari. Berandai-andai lagi, karena ku takut lebih keras bila ku terjatuh nanti. Ku tak mau bila harus berjika-jika lagi, karena ku takut lebih perih saat ku terluka nanti. Dan dengarlah jemput. Kaulah yang aku cari, dan dengarlah. Itu tadi hasil sumbangan-sumbangan. Ini nggak cuma atas nama saya dan tim saya, ini nggak, tapi ini atas nama semuanya. Ini loh gunanya ketika kita ini ada iklan, ini kita nggak nyekip, terus ada penjualan-penjualan, dan memang ini sebagian kita alokasikan ini untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Kalau nggak kita, ini siapa lagi? Ya kan, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa absen ya. Dengan kalian absen ini nambah erat tali persaudaraan saya dan kalian. Dari kota mana, namanya siapa, ini absen, silahkan absen. Saya biar hafal. Setiap hari saya ngebales satu persatu walaupun telat. Ini paling tidak saya ini tahu gitu. Kalau saya ini punya saudara di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga gitu ya kan. Untuk kaos raw sendiri, untuk kaos yang kayak gini, kemarin ini banyak WA masuk nanyain, "Mas, kaosnya masih nggak sih gitu. Nah kita akan mulai produksi lagi ini setelah Lebaran ya.
dengan desain baru, dengan gambar-gambar baru, nanti akan saya beritahukan di tayangan-tayangan saya. Oke? Buat kalian yang nggak dapat notifikasi dari YouTube ketika tayangan saya ini tayang, kalian ini bisa save nomor saya, biar kita ini saling save kontak, ya kan? Save kontak, akhirnya kalian ini tahu setiap saya bikin status di WA, kalian bisa tahu ini hari ini tayang, jam ini tayang gitu. Nah, inilah nomor WA saya. 0858 704 33336. Nih nomornya ya. Nah, ini disimpan, ini jangan assalamualaikum, hai, P atau apa gitu ya. Ini langsung kalau bisa, oke, banyak salam nggak apa-apa, salam lah apa segala macam, monggo silahkan. Tapi kalau bisa ini langsung juga dikasih nama kalian dan nama kota. Takutnya apa? Ini ketumpuk ya kan. Saya ini akhirnya nggak nge-save dan percuma juga kita ini akhirnya ada di kontak tapi nggak tahu namanya gitu. Makanya langsung dikasih nama, Mas. Assalamualaikum Mas, saya ini dari Intan di kota Pekanbaru misalnya. Nah seperti itu. Pastikan semuanya sudah absen, itu pemberitahuannya. Di sini ada kiriman cerita. Ada seseorang yang penasaran akan hal-hal mistis, hal-hal goib. Sampai dia ini rela menekuni hal-hal seperti itu, ya kan? Ini bertahun-tahun, gak cukup sehari dua hari. Hingga keluarganya ini benci, keluarga ini takut. Takutnya ini berpengaruh ke diri dia sendiri. Ini sangat bahaya untuk diri dia sendiri. Keluarga ini takut. Keluarga berkali-kali mengingatkan. Ini bertentangan terus-menerus dengan keluarganya, ya kan? Dan pada akhirnya dia sendiri ini punya keinginan, keyakinan, pengen membuktikan kepada keluarganya bahwa goib itu ada. Dan semua tercengang ketika dia berhasil membuktikan. Seperti apa sih ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, setiap saya cerita, ini saya memastikan dulu cerita dari pengirim ini apakah aman untuk dibawakan. Nah, tadi kita sempat ngobrol, Mas, ini untuk tempat lokasi karena memang di sini Mas menyebutkan secara gamblang, ini akan disamarkan nggak Mas? Saya mohon penjelasannya gitu. Dan kata Masnya, akhirnya setelah dipikir-pikir, wah jangan deh Mas, karena ini menyangkut di pemerintahan juga. Nah, kok ada menyangkut pemerintahan juga? Ini ada apa sih ceritanya, gimana sih? Kalian penasaran kan? Nah, saat itu akhirnya kita saling memutuskan untuk keamanan bersama. Jadi nama tempat ini disamarkan demi keamanan bersama. Dan dia ini berhasil membongkar sebuah sejarah yang memang ini ada hubungannya dengan kepemerintahan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Roni. Roni ini hidup dengan istri dan ibunya. Nah, pada suatu hari, ya kan, Roni ini main ke tempat temennya. Kita sebut saja namanya Cipto. Pada saat Roni main, ini ternyata Cipto ini juga sudah ada janjian dengan orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Roni datangnya nggak pas. Emang kenapa sih? Aku pengen main kesini nih. Jadi gini Ron, aku itu ada janjian sama orang pinter. Bisa dikatakan dia ini kayak paranormal. Kalau kamu berkenan atau mungkin kamu kepengen ikut, ya silahkan. Aku tidak melarang. Aduh, tapi aku sebenarnya pengen ngobrol banyak nih. Aku udah lama nggak ketemu kamu, Cipto. Kata si Roni. Nah, tapi di sini karena Cipto memang udah janjian sama orang itu, mau nggak mau. Ini yang lebih dulu janjian kan si paranormal ini tadi. Hingga pada akhirnya Cipto ngomong sama Roni, ya wes, kalau mau ketemu aku besok pagi aja. Nah, Roni ngomong, kalau besok pagi aku ada urusan. Ya udah, pilihannya kamu ikut. Akhirnya Roni pun ikut Cipto. Ya wes, aku tak ikut. Ikutlah Roni dengan Cipto. Dan pada akhirnya ternyata benar. Cipto mengajak Roni ini bertemu dengan paranormal. Orang pinter lah gitu. Pada saat pertemuan itu ternyata membahas hal-hal goib, hal-hal mistis. Ini berkali-kali akhirnya. Roni pun ngerasa kayak, dunia yang asik juga ini. Roni akhirnya sering ikut malah. Roni ngomong sama Cipto, kalau ke situ lagi ajak aku ya. Roni kecanduan nih. Menurut Roni ini adalah pengalaman yang pengalaman yang unik sekali. Pengalaman unik yang dimana Roni ini kayak ngerasa, ini ada dunia baru yang membuat aku ini kayak ada sebuah pengetahuan nih. Nah, akhirnya berjalannya waktu, Roni sering ikut. Kalau ketemu paranormal, orang pinter segala macam, Roni sering ikut. Hingga pada suatu hari ketemu sama paranormal, ya kan. Ini paranormal ngomong sama Roni. Gini Mas Roni, saya ini liatin Masnya ini udah lama. Ini Mas ini sebenarnya punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Dan ini mungkin dari keturunan atau apa keluarganya sampean Mas.
Nah, pada saat itu Roni kaget. Kok orang ini bisa tahu? Roni ini sebenarnya menyembunyikan hal itu. Roni sendiri sejarahnya, ya kan, dulu-dulunya pada waktu Roni ini masih kecil, Roni punya eyang buyut yang dimana eyang tersebut orang pinter dan dia banyak menolong orang, eyangnya Roni ini. Nah, mungkin di sini waktu Roni kecil, ilmunya sebagian diberikan Roni tanpa mungkin sepengetahuan Roni. Mungkin ada terahnya, ada keturunan ke situ, hingga membuat paranormalnya ini bilang seperti itu. Ini ada sangkutannya dengan keluarga Anda, Mas. Keluarga sampean ini ada yang ngerti tentang hal-hal seperti ini. Roni akhirnya mikir, iya juga ya. Dan memang Roni menyembunyikan. Tidak pernah Roni ini keluar-keluar bahwa Roni ini dulunya punya nenek seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak pernah. Roni selalu diam. Karena Roni ini dibilang Roni ini bisa ngeliat, bisa apa segala macam. Akhirnya ini Roni kayak penasaran. Penasaran pengen lihat tempat-tempat angker. Kayak apa sih? Paranormal itu ngomong aku seperti ini, ngerti tentang hal-hal gitu, dan mudah untuk melihat. Roni penasaran. Akhirnya Roni ini pulang, ya kan, dari tempat paranormal tersebut pulang. Roni ini nggak langsung ke rumah. Justru Roni ini nyari tempat-tempat angker. Roni ibarat kata ini kayak wisata. Pergi ke tempat angker, pergi ke tempat angker, pergi ke tempat angker, dan bener. Roni banyak menyaksikan hal-hal gaib yang orang biasa ini nggak ngeliat. Roni kaget. Lah, selama ini karena mungkin Roni ini tidak pergi-pergi ke tempat seperti itu, jadi Roni ini jarang melihat hal seperti itu. Tapi ketika Roni ini berada di kawasan yang mungkin di situ hal gaibnya kuat, ini Roni bisa lihat. Lah, aku lihat nih bayangan apa yang memang Roni ini baru lihat. Lah, kok ada makhluk kayak gini? Lah, kok ada makhluk kayak gini? Roni di sini nggak takut. Justru Roni ini kayak, oh, ternyata mereka ada. Roni semakin penasaran di sini. Tapi di sini Roni ini masih bimbang. Masih bimbangnya gimana? Roni meyakinkan ketika Roni udah sampai rumah, Roni ketika menjelang tidur, ini Roni memastikan, tadi itu aku hanya halusinasi? Apakah aku memang lihat beneran sih? Apakah memang yang aku lihat ini ada? Ataukah memang ini aku hanya bayang-bayang? Atau memang ini bentuk dari perkataan si paranormal tadi yang membuat Roni ini berimajinasi? Apakah hanya itu sih? Roni berpikir di sini. Masih kurang yakin Roni. Nah, hingga pada akhirnya ini berjalannya waktu. Ini namanya kalau di tempat saya ini namanya gedok tular. Gedok tular ini dari mulut ke mulut, ya kan? Nah, Roni ini mendatangi beberapa paranormal. Roni akhirnya kan setelah terjerumus di dunia seperti itu, Roni ini akhirnya banyak kenalan. Roni mendatangi paranormal. Dan salah satu di antara paranormal tersebut, ini Roni ini bertanya, Mbah numpang nanya, apa yang saya lihat seperti ini, di tempat seperti ini, bentuknya seperti ini, di tempat seperti ini, itu memang ada, Mbah? Apakah saya ini hanya halusinasi saya? Apakah memang yang saya lihat ini memang ada, Mbah? Nah, dari paranormal tersebut ini mengatakan, iya, apa yang kamu lihat bentuknya memang itu. Roni kaget di situ. Lah, kalau di tempat ini, Mbah, apa yang Mbah terawang? Ini tempat itu yang kamu maksud, modelnya kayak gini. Dia tampilannya seperti ini, wujudnya seperti ini. Apa yang Roni lihat ini sama apa yang dikatakan oleh Mbah tadi. Ini yang membuat Roni semakin yakin. Iya, mereka ada di antara kita. Pada akhirnya ini untuk membuat Roni semakin bulat tekadnya, ya kan, untuk membuktikan kepada keluarganya yang keluarganya ini bertentangan dengan Roni, ya kan. Keluarga ini bertentangan. Roni ini mendatangi sebuah tempat-tempat yang memang ini diisukan dulunya ada tragedi, mungkin pembunuhan atau mungkin gentayangan atau mungkin di situ memang tempat penarikan jimat atau apa segala macam. Roni mendatangi tempat tersebut dan ternyata memang benar apa yang Roni lihat. Ini wujudnya sama yang dikatakan oleh paranormal yang ditemuin oleh Roni. Dengan Roni seperti ini, Roni ini semakin di rumah ini semakin beda. Jarang ketemu keluarga. Dan kerjaan Roni ini pada saat itu memang serabutan, ya kan. Seada-adanya pada saat itu. Yang memang di saat Roni ini ada kerjaan, Roni ini kerja segala macam. Nah, di sini membuat keluarganya Roni ini kesel sama Roni. Ini yang terutama, ini istrinya. Mas, aku kok bingung, Mas. Semakin hari kamu selalu ngomong tentang hal gaib. Justru aku di sini nih takut, Mas. Takutnya kenapa? Ini akan membahayakan jiwamu, Mas. Mengerti akan hal gaib ini ngeri loh, Mas. Udahlah, nggak apa-apa. Ini sekedar pengetahuan aja kok. Aku nggak lebih dari itu. Nah, ibunya ini dengar. Roni, ibu tahu kamu sedang nekuni apa.
Kamu datang banyak paranormal, ibu tahu, ibu ngerti. Banyak teman-temanmu itu ngomong sama ibu, Mbok wis, jangan. Ini nantinya efeknya nggak baik buat kamu. Ini kalau kamu nggak kuat, nak. Ini mengancam jiwa kamu, nak. Ibu nggak pingin kehilangan kamu. Ngerti kamu? Kasihan istrimu. Setiap hari ini nungguin kamu. Kamu ini jarang pulang. Kamu ini malah main-main tentang hal-hal seperti itu. Lah nek kenapa-napa dengan kamu? Kalau ada apa dengan kamu, ini istrimu piye? Kita ini perempuan-perempuan di rumah. Udahlah bu, lagian Roni ini tidak hal-hal yang aneh kok bu. Roni ini hanya bentuk Roni ini pengen tahu. Ini untuk pengalaman Roni bu. Kamu seperti itu mas. Kalau aku ngomong, ibu ngomong, kamu itu selalu kayak gitu mas. Ngajaknya debat. Kita ini peduli sama kamu mas. Ini terus akhirnya saling seperti itu, saling serang menyerang. Begitu juga dengan Roni gak mau kalah. Padahal ibu dan istrinya ini terus-terusan memberitahu. Dan ini gak cuma sekali. Setiap Roni pulang dari mana Roni, ini ibu dan istrinya ini selalu memberitahu. Ini untuk kebaikan Roni. Ini ada sedikit info, di mana dulu-dulunya sebelum neneknya Roni ini meninggal, nenek yang ngerti akan hal-hal goib seperti itu, ini pernah yang namanya ini memberikan pusaka-pusaka kepada Roni untuk Roni ini merawatnya. Di sini bertolak belakang dengan istri dan ibunya Roni. Ini yang membuat akhirnya Roni ini menyerahkan pusaka-pusaka tadi kepada keluarga yang lebih tua. Dan Roni sendiri sebenarnya, untuk diri Roni sendiri, sebenarnya ini Roni ini kayak nggak mendewakan pusaka-pusaka tersebut. Tidak mendewakan ya kan. Walaupun pusaka ini sebenarnya ini mungkin ada kodamnya, atau mungkin ini pusaka memang keramat atau apa. Tapi di sini Roni ini dari hati Roni sendiri pas saya telepon tadi ini mengatakan memang saya ini hanya penasaran mas. Saya hanya penasaran dan saya tidak ingin menyimpan barang-barang seperti itu. Banyak mas barang-barang yang seperti itu. Dan pada akhirnya ini saya berikan ke saudara-saudara saya yang lebih tua. Ke keluarga-keluarga yang lebih tua. Apalagi keluarga saya, istri saya, ibu saya ini nggak suka kalau saya ini menyimpan benda-benda seperti itu. Nah oke, kita lanjut ceritanya. Ini sekedar info ya kan. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, ini dalam waktu 4 tahun ini kan nggak singkat ya. Nah selama 4 tahun itu ya kan, selama 4 tahun ini Roni ini sudah mengenal banyak paranormal. Roni ini sudah melalang buana kemanapun yang tempat menurut Roni ini pengen singgahi. Dan ini menarik untuk Roni cari tahu ada apa sih di situ. Ini selama 4 tahun Roni ini jajaki semuanya. Dijajaki semua sama Roni, telusuri semuanya tempat-tempat yang seperti itu. Hingga pada akhirnya setelah 4 tahun tersebut, ini Roni semakin kayak mengasah cara Roni ini lihat. Roni ini semakin tahu di tempat ini seperti ini, di tempat ini seperti ini, di tempat ini seperti ini, terus menerus. Nah berjalannya waktu kehidupan Roni, ini maaf ya, ini bisa dikatakan pada saat itu ini semakin pahit. Kehidupan semakin pahit dan memang mungkin kerjaan-kerjaannya Roni ini jadi mungkin terhambat, berantakan atau apa. Ini yang membuat perekonomian di keluarga Roni ini kayak sedikit apa ya, nggak seperti biasanya yang memang berkecukupan gitu kan. Ini semakin pahit kondisinya. Nah pada saat itu ini ada satu temennya Roni, kita sebut saja namanya Bowo. Bowo ini datang ke tempat Roni. Bowo ini ngobrol sama Roni. Ron, aku dengar kabar dan aku tahu juga kamu ini kan bisa yang namanya nerawang-terawang. Kamu ini bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa seperti aku. Ini aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Gini loh Ron, kondisiku ini lagi pahit. Kondisiku sedang ambruk juga. Nah begitu juga aku lihat ya kondisimu juga mengalami hal yang sama kan. Nah ini aku minta tolong Ron. Minta tolong apa? Gini Ron, kamu kasih tahu aja tempat mana yang memang ada harta karunnya, biar aku ini yang ambil. Ah gak mau aku ah. Roni ngomong seperti itu. Roni ini menolak. Loh Ron, kamu ini kan ngerti nanti soal resiko segala macam aku yang nanggung Ron. Bowo ngomong seperti itu. Tapi Roni di sini nggak mau. Roni ini ngomong, aku memang bisa ngelihat seperti itu. Nah tapi aku tidak ingin memiliki benda-benda yang memang itu bukan hakku. Aku nggak mau. Udah gini aja Ron, kamu yang nunjukin soal resiko, aku yang nanggung. Kamu nunjukin aja bahwa di situ ada ini, di situ ada ini, di situ ada ini, di situ ada ini, biar aku yang ambil. Kalau toh memang di situ ada perhiasan atau apa yang memang bisa dijual atau apa, goib apa-apa segala macam, aku yang nanggung. Nanti hasilnya
kamu tak kasih, udah, aku yang nanggung. Nah pada akhirnya Roni pun karena memang di sini didesak oleh Bowo, Roni pun ngomong, ya wes, aku cuma bantu menunjukkan, tidak lebih dari itu. Temannya Roni, si Bowo, ini selama bepergian ini juga sudah mengajak paranormal untuk memastikan apa yang dikatakan Roni ini benar apa enggak. Nah tempat-tempat itu disinggahi sama Roni, ya kan, dan Roni ini menunjukkan bahwa di situ ada ini. Paranormal mengatakan iya benar ada itu. Ini kayak semacam penarikan pusaka. Benda-benda goib ditariklah sama paranormal tersebut. Roni ini hanya menunjukkan di mana tempat-tempatnya. Paranormal ini hanya menarik. Tapi kalau Roni ini tahu, karena Roni ini selama 4 tahun sudah mengitari lokasi-lokasi tersebut, jadi hafal banget. Nah paranormal ini yang narik. Dan Roni ini tidak bertanggung jawab. Pada saat itu ini banyak benda yang ditemukan. Dan di sini Bowo ngomong, Ron tenang, ini tak maharke. Ini nanti aku uangkan, nanti kamu dapat. Aku nggak ikut campur. Aku mau ngasih tahu. Nah berjalannya waktu, ternyata ada keanehan di sini. Bowo datang lagi dan mengatakan, semua nggak laku, masih utuh semua barang. Lah, kok bisa? Ya aku nggak tahu. Semua udah aku tawar-tawarkan ke orang-orang, tapi nggak laku. Nah, Roni bilang di sini. Nah, kan saya udah bilang, aku hanya menunjukkan. Berarti ketika benda itu bukan hak kamu, ini nggak bakalan bisa ikut, dan nggak bakalan bisa laku. Roni ngomong seperti itu. Aku cuma nunjukin, nggak lebih dari itu. Nah, kalau ada apa-apa kan kamu resikonya. Nah, kayak gini tidak laku segala macam lah, itulah resiko kamu yang harus kamu tanggung. Untung hanya seperti ini. Nah, kalau mengancam jiwa kamu, kata Roni. Dan di sini Roni ini berpesan juga bahwa ketika kita punya kemampuan seperti itu jangan disalahgunakan. Pada suatu hari, ya kan? Ini Roni kalau nyari tahu tentang hal-hal seperti itu, ini selalu keluar dari desanya, selalu keluar dari kampungnya. Pindah kampung 1, pindah kampung 2. Nah ternyata di dekat desa Roni ini justru ada yang lebih mengerikan. Roni malah nggak tahu kalau deket-deket kampungnya ini ada. Roni ini justru keluar kampung, kayak beda kota segala macam. Roni seperti itu. Ini ternyata yang di dekat Roni ini ada kabar yang mengejutkan. Banyak warga ini yang ngomong. Teman-teman Roni juga mengatakan kepada Roni, Ron, kamu ngapain kayak gitu nyari-nyari tahu di daerah-daerah lain? Loh, di daerah di dekat kita ini ada sebuah rumah peninggalan Belanda. Kamu tahu kan? Yang daerah ini dekat kampung kita. Oh iya aku tahu rumah itu. Emang rumah itu gimana? Ron, ini banyak orang yang mendatangi dari daerah manapun datang ke rumah itu. Dan konon kabarnya ya di situ itu ada harta karun yang sampai sekarang ini belum bisa ditarik. Nah, Roni penasaran, masa iya sih di situ ada? Roni iseng-iseng lewatin rumah itu tadi. Dan memang aura dari Roni lewat, ini rumah bener-bener ngeri banget. Merinding nih, Roni ini ngerasain yang seperti itu. Ini rumah kayak kok ngeri nih. Nggak kayak biasanya Roni ini melewati mana, yang bagi Roni ini yang nggak mengerikan gitu kan. Sedangkan Roni ini di sini bukan seorang yang penakut, tapi lewat rumah itu tadi Roni langsung merinding. Dan Roni pun memastikan ini Roni cari tahu dan ada orang yang mengatakan bahwa ada 2 paranormal yang mendatangi rumah tersebut. Dan pada saat penarikan benda tersebut ya kan, yang dimaksud paranormal ini ibarat kata ini kayak harta karun atau apa gitu ya, benda-benda yang mungkin ini harganya mahal gitu kan ya. Ini 2 paranormal tersebut ini meninggal dunia sampai muntah darah, meninggal di tempat. 2 paranormal. Bahkan ini ada yang dari luar daerah datang ke situ dan bernasib sama, mengerikan. Hingga pada suatu hari Roni ini mendatangi seorang paranormal yang memang menurut Roni ini keyakinannya Roni. Ini paranormal ini selalu pas ketika apa yang Roni lihat ya kan, ini sama dengan terawangannya dia. Roni mendatangi paranormal tersebut. Mbah, aku mau tanya Mbah. Jadi ini ada rumah peninggalan Belanda. Apakah benar Mbak yang isu orang ini katakan, orang-orang ini pada ngomong, ini bener nggak kalau di situ ada peninggalan yang memang disembunyikan? Dan itu katanya nilainya lebih besar Mbak ketika barang ini berhasil diambil. Harta karun semua Mbak di situ. Apa benar itu Mbak? Mana? Rumah peninggalan Belanda itu? Ya benar memang seperti itu. Dan itu nggak gampang. Nariknya itu nggak gampang. Roni penasaran. Wah, masa iya ternyata bener nih. Di situ ada. Mbah, kira-kira Mbah, kalau saya ini hanya pengen tahu seperti saya yang biasa saya ini jalan-jalan, saya nyari tahu. Ini kira-kira kalau saya di situ juga seperti itu, kira-kira gimana Mbah? Saya pengen tahu aja, pengen tahu. Nah, Mbahnya ini ngomong, mending jangan.
Kalau yang lain-lain, karena di sini kan Mbah juga sering kontrol kamu. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau yang rumah Belanda itu, peninggalan Belanda itu, mending jangan. Ini ngeri, mending jangan. Itu saran Mbah. Mbah, tapi di sini Roni ini memang nggak ada keinginan untuk memiliki apa yang ada di dalam situ, Mbah. Hanya Roni ini penasaran aja. Dan selama ini Roni ini selalu bentrok sama keluarga Roni tentang hal-hal seperti itu. Ini Roni pengen buktiin aja, Mbah. Karena orang-orang di sekitar ini sudah mengatakan kalau di situ ini ada harta karun, Mbah. Jadi Roni ini penasaran, Mbah. Pengen ngerti, gak lebih dari itu, Mbah. Wah, Roni ngeyel di sini nih. Nah, akhirnya Mbahnya ini ngasih pejangan ke Roni. Kalau kamu tetap pengen lihat, kamu harus mendatangi 3 kali malam Jumat Kliwon baru kamu akan bisa melihat. Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus datang ke sana. Ini 3 kali malam Jumat Kliwon. Kamu itu harus membaca ayat kursi 99 kali. Dan ada beberapa rapalan-rapalan nanti yang kamu baca. Ini kalau kamu mau lihat. Dan ini berat banget. Banyak orang yang gak sanggup. Yang, bisa aku baca ayat ini dan rapalan-rapalan yang dari ini. Bisa nih. Bisa untuk ini nih. Bisa. Ini jarang ada yang orang bisa. Roni penasaran. Kok tumben? Harus ada persyaratan yang seperti ini. Ini masukan buat saya juga nih. Saya juga nggak ngerti nih. Apakah paranormal juga ada kan yang apakah ada nih yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran? Ataukah hanya seorang kiai saja yang menggunakan ayat itu? Monggo silakan masukan untuk teman-teman. Silakan di kolom komentar. Ini untuk pengalaman saya juga. Karena kok ini ada nih paranormal jenis kayak kayak dukun gitu. Dia menggunakan ayat-ayat suci. Apakah memang ada di daerah-daerah kalian gitu atas segala macam. Ini buat sharing dimana biar saya ini tahu, tim saya tahu. Ini buat pengetahuan juga yang bagi-bagi yang lain juga. Apakah ada seperti itu gitu loh. Nah di sini Roni pun memberitahukan ke saya sih. Roni memberitahukan ke saya bahwa suruh membaca ayat itu. Dan ada amalan-amalan yang tidak boleh disebutkan. Kata Roni. Mas yang ini saya nggak bisa nyebutin karena memang ini saya diwanti-wanti tidak boleh, ini akan membahayakan juga. Akhirnya ini yang bagian-bagian yang nggak bisa disebutkan ya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena sesuai dengan perjanjian. Nah singkat cerita akhirnya Roni pun menerima apa yang diberikan oleh Mbah tersebut. Nah dia ini bertekad untuk mendatangi rumah Belanda tersebut. Tapi di sini yang biasanya Roni ini langsung pergi atau apa? Ini tumben-tumbennya. Roni ini pamit dengan keluarganya. Biasanya Roni ini yang mau kemana mas? Mau ke sini. Padahal dia ke tempat angker. Nah pada kali ini saat Roni mau mendatangi rumah peninggalan Belanda tersebut, Roni ini pamit izin sama istri dan ibunya. Dek, kalau mas ada sesuatu hal yang pengen tak omongin, terus kamu ini kira-kira nanti debat sama mas gak? Apalagi sih mas? Gini loh dek. Sekali aja mas ini kayak penasaran. Dan banyak warga di kampung kita ini, kampung tetangga juga ngomong kalau di rumah Belanda itu ini ada peninggalan-peninggalan yang memang di situ tidak terlihat dan yang bisa melihat ini orang-orang tertentu. Nah mas ini kok penasaran, kira-kira boleh nggak deh? Mas udahlah mas, mbok kamu tolong mikir kerja, terus kamu perhatian sama keluarga, jangan yang nyari bahaya-bahaya seperti itu. Aku ini nggak seneng mas, kamu ngerti nggak sih mas? Aku dan ibu ini selalu berdoa mas untuk keselamatan kamu. Ibunya denger lagi ini ngomong, apalagi kamu mau nekat apa lagi Ron? Gini loh bu, ini sekali Roni ini pengen membuktikan apa kata-kata orang ini bener nggak sih? Di situ ada barang harta karun segala macam. Ron, mbok kamu ini jangan ngawur. Harta karun macam apa? Gak ada harta karun, harta karunan itu gak ada. Jangan aneh-aneh kamu, bu. Roni ini pengen buktiin di situ memang ada nggak? Loh, terus kamu mau ngambil, terus kalau ada itu mau ngambil? Enggak, Roni ambil bu, enggak Roni ambil. Ibu ini tenang aja, kamu juga tenang aja, nggak usah pemikirannya yang aneh-aneh. Ron, ibu dan istrimu ini setiap selesai sholat ini mendoakan agar kamu ini baik-baik saja. Kamu nggak ngerti kan? Kita ini seperti apa khawatirnya? Ibunya Roni seperti itu. Iya bu, tahu kalau ibu dan istriku ini khawatir. Tapi percayalah bu, untuk kali ini Roni bisa membuktikan kalau di tempat itu memang ada. Ya ampun Roni, kok kamu ini selalu ngeyel ya kalau dibilangin ibu ini terus berantem seperti ini. Tapi di sini Roni memang bandel sekali. Dia mengakui ketikan pertama yang dikirimin ke saya. Mas, saya akuin mas, saya memang bandel. Istri dan ibu saya ini melarang. Tapi saya ini bandel, saya pengen tahu mas. Pengen tahu, ini penasaran banget. Ini penasaran yang terbesar selama pencarian mas. Jadi saya tetap nekat bulat mendatangi rumah peninggalan Belanda tersebut. Akhirnya tibalah
Malam Jumat Kliwon pertama. Setelah itu Roni pergi mendatangi rumah Belanda tersebut. Gak jauh dari rumah itu ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Dan usianya ini mungkin sudah ratusan tahun. Gak jauh juga dari pohon beringin tersebut ini ada telaga. Di sini Roni ini langsung menuju ke pohon beringin tersebut. Ini untuk mengamati rumah itu dari pohon beringin. Jadi Roni ini gak langsung masuk ke rumah itu. Karena memang ini kan rumah tersebut ini sering ada penjaga. Sering ada orang patroli. Ada patroli karena ini rumah peninggalan Belanda. Maksudnya dari pemerintah ini kayak memang jaga gitu kan. Nah, Roni ini berlindung di pohon beringin tadi. Roni berlindung di situ dan Roni ini memulai ritualnya. Roni penasaran. Ini merindingnya nggak habis-habis terus menerus. Ini bener nggak ya? Ini energinya sampai sini nih. Energinya sampai sini. Terus menerus. Ritual pertama dilakukan oleh Roni. Roni membaca apa yang saran dari Mbah tadi. Pada malam itu Roni ini tidak mendapatkan apa-apa. Baik-baik saja, hanya kerasa ini ada energi yang memang benar-benar kuat. Akhirnya Roni pun pulang. Tidak terjadi apa-apa. Roni masih penasaran. Ini ada energi kuat tapi kok tidak nampak ya? Nah, Roni berpikir, apakah iya di malam selanjutnya? Karena di sini disuruh untuk 3 malam Jumat Kliwon berturut-turut. Tibalah malam Jumat Kliwon kedua. Malam Jumat Kliwon kedua, Roni seperti biasa mendatangi pohon beringin di situ. Roni berdiri di situ dan memulai ritual Roni. Nah, kali ini setelah Roni ini selesai ritual, tiba-tiba Roni melihat ini kayak ada aktivitas di situ. Roni ini dibawa ke zaman dahulu kala. Jadi ada aktivitas orang-orang Belanda, ada yang lagi komunikasi dan ada noni-noni. Ini ada aktivitas sebuah keluarga yang dimana keluarga tersebut ini keluarga kaya raya. Ini keluarga yang Roni melihat dengan jelas walaupun ini tampak dari jauhan ya kan. Kurang lebih mungkin 20 meteran ya kan. Di sini Roni ini melihat kalau keluarga Belanda tersebut ini kayak menyimpan sesuatu hal. Mungkin salah satu dari anggota keluarga tersebut ini menyimpan sesuatu hal di brankas. Kayak sebuah peti atau apa yang Roni ini gak begitu jelas. Dan apa yang Roni lihat tiba-tiba ini hilang. Tiba-tiba bentuk rumah kosong lagi. Kok kayak gini ya? Apa yang Roni lihat? Bener, ini ada sesuatu hal di rumah ini. Ada apa ya? Kayak Roni ini kayak ngupas sejarah. Ini rumah apa sih sebenarnya? Setelah Roni ini melihat ya kan, ini Roni pulang. Dan keesokan harinya ketika Roni ini ngumpul dengan teman-teman sebaya Roni ya, seumuran Roni nongkrong, mungkin di warung kopi atau mungkin di pos ronda atau apa segala macam. Ketika Roni bertemu mereka, Roni ini bercerita, nih info-info yang dari kalian tentang rumah tersebut ini memang ada. Dan di situ memang ada harta. Dan aku melihat dengan jelas di mana terlihat ini pemilik rumah Belanda tersebut ini orang kaya dulunya. Ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya ini ngomong sama Roni, gak mungkin Ron, kamu jangan ngarang, jangan ngasal. Mana ada sih zaman kayak gini harta karun segala macem. Udah gak ada Ron. Ada juga yang percaya. Temen Roni ada loh. Itu buktinya banyak paranormal yang datang ke situ. Banyak orang-orang yang datang kayak seolah-olah narik benda apa segala macam di situ. Ada loh di situ. Tapi lebih banyak yang meremehkan Roni. Gak mungkin Ron, gak mungkin. Ini udah era sekarang Ron. Ini kalau toh ada, warga-warga sini udah nyerang ke sana Ron. Tahu sendirilah. Di era-era zaman dulu, mulai reformasi, banyak penjarahan, rumah-rumah Belanda bakalan langsung kejarah kalau memang di dalamnya ini ada harta Ron. Jangan ngarang kamu lah. Pemerintah pasti udah nyelamatin lah. Pasti udah gimana-gimana lah. Lah, kok nggak percaya kalian? Ini ada salah satu temannya Roni yang percaya. Kita sebut saja namanya Didi. Didi ini ngomong sama Roni, Ron, kalau toh memang ada, kamu tarik, kamu ambil, nanti dijual aja Ron. Roni di sini menjawab, enggak, aku nggak pengen yang kayak gitu. Aku ini cuma pengen memastikan kalau memang di situ itu ada. Loh Ron, lumayan Ron. Soalnya aku ini sering dengar banyak orang-orang yang ngomong kalau di situ memang ada harta karun. Makanya saya percaya. Aku ini lebih percaya daripada ketimbang mereka ini. Ayolah Ron, kalau memang di situ ada, ayolah Ron, kapan lagi kita nih hidup seneng, ada harta, terus memang kalau ada pusaka-pusaka yang mahal kita bakal jual segala macam. Ayolah Ron. Niatku nggak itu. Aku pengen membuktikan aja. Nah, tibalah besok pagi ini malam Jumat Kliwon yang ketiga. Pada saat itu istri dan ibunya ini mengingatkan, kamu mau kemana lagi besok? Ibu tahu jadwal kamu. Setiap malam Jumat Kliwon kamu pasti pergi. Ini besok malam Jumat Kliwon ibu ngerti. Kamu mau kemana lagi? Ibu itu seorang ibu. Ini ngerti.
kalau putranya ini mau melakukan apa, ibu ini kerasa, tahu, peka ibu ini. Mbok kamu ini tolong dengarkan ibu dan istrimu itu. Ini kalau malam ini selalu mendoakan kamu. Ini semua khawatir. Bu, udahlah bu. Ini yang terakhir. Udah, nggak lagi kok. Udah, ini Roni pengen ngejawab penasaran yang ada di hati Roni aja bu. Ibu nanti bakalan tahu apa yang terjadi. Udah, percaya sama Roni bu. Istrinya juga ngomong, Mas, aku kok lama-lama capek mas. Aku kesel mas, dengan segala alasan kamu. Mas, apa yang kamu lakukan ini tidak berdampak apa-apa di keluarga kita mas. Masih mending kamu mencari kerjaan sing lebih dari ini mas. Apalah, kita buka usaha apa segala macam yang lebih menjanjikan. Ini taruhannya nyawa loh mas. Loh dek, semua itu taruhan nyawa. Dalam pekerjaan apapun ini taruhannya nyawa. Loh, tapi kan taruhannya nyawa, ini ada hasilnya mas. Kalau kamu bekerja yang mungkin lebih dari yang sekarang mas. Lah kalau itu kamu gak dapet apa-apa tapi membahayakan jiwa kamu, lah susah aku ngomong sama kalian. Aku bakal ngasih tahu. Suatu ketika pasti nanti kalian tahu apa yang aku lihat ini benar. Bu, ibu pengen ngerti bahwa di rumah itu ada harta karun. Roni ini melihat bu. Roni ini melihat bahwa di situ ada aktivitas. Dulunya ini ada orang Belanda yang super kaya bu. Roni, di mana-mana itu memang rumah Belanda. Yo pasti yang nempatin orang Belanda. Iya bu. Tapi dia ini, keluarga tersebut ini nyimpen harta karun yang bener-bener ngeri bu. Jumlahnya ini bisa miliaran bu. Ibu nggak mau tahu. Ibu nggak ngasih restu. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Iya bu, sama. Aku juga nggak mau bu. Istrinya Roni ngomong seperti itu juga. Tapi Roni nekat. Roni tetap nekat. Malam Jumat ketiga, Roni tetap jalan. Roni tetap pergi menuju ke rumah angker itu, rumah peninggalan Belanda itu. Pada saat itu Roni seperti biasa menuju ke pohon beringin dengan suasana yang hening. Ini tumben-tumbennya lebih hening daripada malam Jumat sebelum-sebelumnya. Yang ketiga ini lebih mengerikan sikonnya. Situasinya ini ngeri banget. Roni memulai ritualnya dengan membaca yang diberi oleh Mbah tadi. Ya kan, Roni mulai bacaan-bacaan tadi. Pada saat bacaan ayat kursi yang ke-55 kalinya, tiba-tiba ini Roni dibawa ke dimensi lain lagi. Ini tiba-tiba Roni melihat pintu gerbang yang sangat besar. Ini di lokasi rumah tersebut. Dan rumah tersebut ini berubah menjadi sebuah kerajaan. Roni kaget di sini. Roni menyaksikan di depan gerbang tersebut ini dijaga oleh makhluk yang ini bagi Roni baru pertama kali Roni lihat. Ada 4 makhluk aneh. Yang pertama ini ada 2 makhluk tinggi besar, ya kan? Ini tingginya ini setara pohon kelapa. Kalian pernah lihat pohon kelapa? Tahu pohon kelapa? Ini makhluknya, ini besarnya, tingginya sepohon kelapa. Dan makhluk tersebut ini ada tanduknya dan berbadan besar. Ini ada 2 jenis. Ada lagi perempuan cantik dengan mengenakan busana serba putih. Perempuan ini cantik sekali. Ini mengeluarkan cahaya. Dari tubuhnya ini mengeluarkan cahaya. Selama Roni lihat perempuan, bagi Roni ini adalah perempuan yang paling cantik. Perempuan ini cantiknya minta ampun. Bener-bener bak bidadari. Pakaiannya serba putih, panjang. Nah, ini yang terakhir. Ular besar sebesar pohon kelapa. Batang pohon kelapa, kalian tahu pohon kelapa sebesarnya seberapa? Ini ular besarnya seperti itu. Dan ini ularnya berwarna hitam. Dan kedua mata ular tersebut ini menyala. Di sela-sela 4 makhluk tadi, ini di paling belakang, ya kan, dari tampak kejauhan ini terlihat ada seorang raja duduk di atas singgasana. Dan tiba-tiba raja tersebut ini melambaikan ke Roni. Ini seolah-olah menyuruh Roni untuk masuk ke dalam kerajaan tersebut. Nah, di sini ketika raja tersebut ini kayak menyeru untuk Roni ini masuk, ya kan? Ini Roni tertarik lebih dalam untuk mengetahui apa sih dalamnya kerajaan. Karena memang gerbangnya ini besar sekali, dan jarak antara Roni ke gerbang ini nggak begitu jauh. Akhirnya Roni ini mendekat. Karena Roni ini seolah-olah disuruh masuk, Roni ini mulai melangkah. Tapi anehnya, langkah pertama Roni ini begitu berat. Kok berat? Tapi di sini Roni masih penasaran. Aku harus tetap melangkah. Roni melangkah yang kedua kalinya. Langkahan kedua tambah berat lagi. Dan ketika Roni memaksakan di langkah ketiga, tiba-tiba Roni mendengar ada suara bisikan.
seolah-olah menyerukan agar Roni tidak melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, jangan, berbahaya. Roni mendengar suara itu. Ini dari siapa? Roni nggak ngerti. Ini aku ada yang nahan, ada yang kayak nahan untuk tidak melanjutkan. Roni tidak jadi masuk, tapi Roni sudah mulai melihat nih. Roni semakin melihat lebih jelas aktivitas di kerajaan tersebut. Jadi ini kayak gerbang kerajaan kok. Ini langsung dalamnya ini, ya itu udah mulai masuk kerajaan. Dalamnya kerajaan nggak terus gerbang terus halaman dulu, itu nggak. Ini bener-bener Roni ini udah langsung masuk. Ini di gerbang terus tiba-tiba langsung udah bentukan kerajaan-kerajaan. Yang mungkin kerajaannya ini kerajaan-kerajaan yang berlapis emas dan penuh sinar di situ. Semakin jelas Roni ini melihat. Pada saat Roni ini kebingungan ya kan di langkah ketiganya, karena Roni ini akhirnya berhenti. Ini penjaga yang bertubuh besar yang bertanduk tiba-tiba ini menanyakan ke Roni, "Kamu datang ke sini mau apa? Kamu datang ke sini mau apa? Apa keinginan kamu?" Dan Roni ini ngomong, "Saya tidak menginginkan apapun di sini. Saya izin untuk mengetahui. Saya hanya izin untuk melihat apa yang terjadi di dalam, apa yang sebenarnya ada di dalam kerajaan ini." Roni mengatakan seperti itu. Akhirnya 4 penjaga tadi ini seolah-olah ini kayak memperbolehkan kalau Roni ini hanya pengen melihat. Mereka yang menutupi gerbang tiba-tiba minggir dan gerbang ini terbuka jelas. Rajanya terlihat dengan jelas dan banyak aktivitas di situ. Roni dengan jelas walaupun jaraknya ini agak jauhan, Roni ini melihat dengan jelas banyak makhluk-makhluk yang di situ membawa keris-keris. Ini pusaka-pusaka yang penuh dengan cahaya. Roni melihat dengan jelas itu pusaka-pusaka ini kayak dimasukkan ke dalam sebuah peti besar-besar. Roni ini melihat lah, iya, lah. Roni ini terbelalak kagum. Di sini nggak cuma pusaka-pusaka. Roni ini melihat batangan-batangan emas, batu-batu giok yang begitu besar, mustika lipan, mustika bentuknya kayak batu dan bersinar, warnanya ini merah menyala. Ini dimasukkan ke dalam peti-peti besar. Kok ngeri banget ini? Roni ini kagum sekali. Dan ada banyak pengawal yang membawa cambuk-cambuk emas. Tapi bentukan makhluknya ini bener-bener aneh. Roni juga baru melihat. Dan semua itu tadi ya kan, di bagian di harta-harta tadi ya kan, ini dijaga puluhan ribu pasukan. Berdatangan pasukan datang, ini kayak baris berbaris di situ dengan menggunakan alat-alat perang dan mukanya ini bener-bener bagi Roni ini kayak pertama kali Roni lihat, kok ngeri gitu loh. Saat Roni sedang menyaksikan aktivitas tersebut, tiba-tiba Roni dikagetkan. Ini kan di dekat pohon beringin tersebut, ini kan ada telaga besar, ya kan? Nah, pada saat itu muncul dari telaga buaya putih dengan mahkota. Dengan bermahkota, buayanya ini mengenakan mahkota. Dan buaya tersebut ini tidak sendiri. Buaya tersebut ini ditemani perempuan cantik. Pakaian dari perempuan tersebut ini mengenakan pakaian seorang putri. Putri kerajaan. Pada saat itu, 2 makhluk itu tadi ini mendekat ke Roni yang jaraknya ini dekat sekali, ya kan, kurang lebih mungkin hanya 3 meter. Mereka ini mendekat. Roni juga ketakutan saat itu. Kok kayak gini nih? Sedangkan di depan Roni ini kerajaan yang megah dengan pengawal-pengawal yang bentukannya seperti itu. Dan kini ada buaya dan seorang putri cantik. Dan tiba-tiba putri cantik tersebut ini ngomong sama Roni, memberitahukan ke Roni, "Apakah kamu menginginkan benda-benda yang ada di dalam itu? Apakah kamu ingin memiliki benda-benda yang ada di dalam itu? Benda-benda yang nilainya tak terhingga. Apakah kamu menginginkan itu?" Roni di sini menjawab dengan tegas, "Tidak, putri. Saya tidak menginginkan itu semua. Saya hanya ingin tahu. Saya ingin membuktikan apakah benar di sini ada benda-benda seperti itu. Saya hanya ingin membuktikan saja, putri. Tak lebih dari itu." Nah, tiba-tiba putri tersebut ya ini memberitahu, "Kalau kamu pengen memiliki apa yang kamu lihat, mudah saja. Kamu hafalkan dan kamu tirukan apa kata-kata yang saya ucapkan." Nah, di sini si perempuan tadi ini kayak ngasih mantra, memberikan mantra kepada Roni. Dan Roni ini disuruh menirukan. Tapi di sini Roni nggak mau. Ini kita sebut saja Roni, si pengirim cerita ini sampai ngomong ke saya. Sampai saya masih hafal, Mas. Rapalan mantra yang diucapkan oleh putri tersebut saya masih hafal, Mas. Tapi maaf, dengan maaf, Mas, saya nggak bisa membeberkan ini. Maaf, Mas Dudu. Bener-bener maaf sekali.
Karena memang saya ini tidak ingin terjadi apa-apa. Kenapa dengan rapalan yang memang ini sangat-sangat sakral. Sangat-sangat mengerikan. Bagi saya ini sangat mengerikan, Mas. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa membagikan di channelnya Mas Rian Agus Widodo tentang rapalan ini tadi. Jadi di sini Roni ini disuruh menirukan, tapi Roni nggak mau. Roni hanya mendengar sampai Roni ini hafal. Di sini yang memperkuat Roni tidak menirukan rapalan atau mantra yang dari putri itu. Ini Roni mendengar ada suara bisikan. Ada suara bisikan yang dimana kayak ini ada bisikan yang menahan Roni agar tidak mengikuti arahan dari putri tersebut. Ini jelas sekali terdengar di telinga Roni. Jangan kamu ambil, nah. Jangan kamu ambil, nah. Roni tersadar dan di situ memang Roni ini nggak mau. Tiba-tiba semua menghilang. Boom. Semua menghilang. Roni langsung melihat rumah yang gelap, rumah Belanda yang gelap segala macam, kembali lagi ke dimana alamnya Roni, kembali lagi ke alam kita. Roni kaget. Ternyata Roni ini bisa melihat yang orang-orang katanya membicarakan hal itu. Roni lihat. Dan Roni untungnya di sini kayak bisa nahan. Memang sebagian di pikirannya ini kayak memang siapa sih yang nggak tertarik untuk mengambil harta yang memang di situ nilainya itu bisa. Ini nilainya ini bukan nilai kecil, bukan. Ini nilai yang sangat besar. Siapa sih nggak tergiur? Tapi di sini Roni berhasil untuk menahan semua itu karena ini sangat membahayakan diri Roni sendiri. Nah akhirnya Roni ini mungkin ngebatin kan, pantas aja nih banyak orang yang tidak bisa melalui hal ini, yang tidak bisa menembus ini. Mungkin seperti itu pemikirannya Roni. Nah Roni pun akhirnya ini memberhentikan dan Roni pun akhirnya udahlah, aku sekarang sudah tahu, aku sudah puas dengan apa yang aku lihat dan baru ini yang benar-benar ngeri, ya kan? Nah ini Roni akhirnya memutuskan untuk pulang. Roni memutuskan untuk pulang, udah penasarannya ini udah kebayar. Penasarannya udah kebayar dan Roni ini pulang. Pada saat Roni pulang, Roni kaget. Roni kaget kenapa? Ibu dan istrinya ini sedang menangis. Lah, kok ada suara tangis di mana? Saat Roni mendekat, mencari di mana sumber tangis ini, ternyata ibu dan istrinya ini sedang berdoa. Ya Allah, lindungilah putraku. Ya Allah, lindungilah suamiku. Berilah keselamatan. Roni dengan jelas mendengar mereka berdua, ibu dan istrinya, ini sedang memohon agar Roni diberi keselamatan. Ini dari pengirimnya ini cerita bahwa keluarganya ini selalu sholat malam, ini mendoakan keselamatan Roni. Roni di sini kayak, ya ampun iya ya, semua orang peduli dengan keselamatanku, istriku, ibuku. Tapi Roni mikir di sini memang Roni hanya penasaran, hanya sebuah penasaran aja. Tapi keluarga seperti ini tidak menginginkan Roni ini berbuat yang seperti itu. Singkat cerita, setelah kejadian di mana Roni ini sepulang dari dia membuktikan di rumah angker, rumah peninggalan Belanda itu 3 hari kemudian. Jadi ini pada malam hari Roni ini iseng. Roni bikin kopi, Roni ini ngopi di samping rumah. Jadi samping rumah ini ada pintu. Roni ini duduk di depan pintu. Pada saat itu Roni ini ngopi. Roni ini pandangannya terfokus kepada sebuah pohon. Nah, di daerah Roni ini meyakini bahwa pohon yang tidak jauh dari rumah Roni ini ada pohon jambu yang angker. Nah Roni ini iseng sambil ngeliatin pohon tersebut. Pohon jambu yang usianya juga udah tua. Roni ngeliatin pohon jambu tersebut. Roni ngeliatin, iseng, ngopi, dan mengingat kejadian-kejadian yang dia lihat ketika dia ini melihat di dalam kerajaan tersebut. Roni ini ingat satu persatu kejadiannya. Nah, gak lama saat Roni ini mengamati pohon jambu ini, tiba-tiba ini dari arah kejauhan, dari arah belakang jambu tersebut, ini masih jauh, ini Roni melihat sebuah cahaya, kelebatan cahaya, dan Roni kaget. Diamatinlah cahaya itu tadi. Ternyata cahaya tersebut ini semakin mendekat, dan ketika cahaya itu semakin dekat, ini dekat dengan pohon yang Roni sedang amati. Cahaya tersebut ini ternyata bukan sembarang cahaya, melainkan kedatangan ular yang besar. Ular yang besar, dan Roni ini kaget. Ular yang besar. Ini ternyata yang datang. Ular yang pernah Roni lihat ini di kerajaan rumah Belanda kemarin. Roni dengan jelas melihat ular tadi. Ular yang begitu besar, tingginya ini sepohon kelapa yang saya bilang. Ularnya ini berwarna hitam, matanya ini nyala, mengkilap. Ular ini tiba-tiba ini berhenti
berhenti di depan pohon itu tadi. Akhirnya Roni ini amatannya udah nggak ke pohon, justru malah ke ular tersebut. Roni kaget, kenapa ular ini ngikutin Roni? Dan tak lama kemudian ular tadi membuka mulutnya. Ular tadi membuka mulutnya. Di dalam mulut ular tersebut ini ada mustika delima. Seolah-olah ini memamerkan kepada Roni. Dan mustika delima itu persis yang dilihat Roni ketika diangkut oleh para pengawal yang ada di situ, yang dimasukkan ke dalam peti. Nah, ini ular seolah-olah kayak mau mengantarkan mustika tersebut. Roni takut. Ular tadi menjulurkan lidahnya dan menampakkan ada mustika tepat di lidahnya. Ini menawarkan ke Roni. Dan gak lama kemudian tiba-tiba orang-orang kan menyebut nih, kalau di tempat tersebut, di pohon jambu tersebut, ini ada penunggunya angker. Dan Roni sendiri walaupun dekat ya kan, justru Roni ini jarang lihat, bahkan nggak pernah lihat. Anehnya Roni ini melihat hanya ketika Roni ini pengen lihat di tempat-tempat tertentu yang memang jaraknya ini jauh dari rumah. Nah, Roni ini baru lihat penunggu dari pohon tersebut ini tiba-tiba turun. Ini dari atas ternyata genderuwo besar. Wow, ini genderuwo besar tiba-tiba ini kayak melawan ular tadi. Peranglah antara ular dan genderuwo. Genderuwo tadi dililit ular besar. Genderuwo tadi ini kayak tidak terima dengan kedatangan ular tersebut. Dia kayak di sini ternyata di alam goib juga ada peperangan antar makhluk-makhluk untuk mungkin mempertahankan kawasannya. Ular tadi melilit. Roni di sini menyaksikan. Ini penelponnya, ini ngomong sama saya. Ini saya menyaksikan Mas dengan mata kepala saya sendiri. Saya ini lagi duduk-duduk ngopi, di depan saya ini terjadi pertarungan antara genderuwo, penjaga dari pohon jambu tersebut, ini dengan ular. Nah, untuk usianya mungkin lebih tua si ular tadi. Ini semakin ribut mereka ini bertarung, semakin seru mereka ini bertarung. Roni semakin ketakutan di sini, semakin ketakutan, dan gak lama kemudian ini mereka saling hilang. Mereka ini hilang, dan tak lama kemudian pohon ini guncang. Dan hilang. Roni kaget di sini. Roni langsung masuk ke dalam rumah. Roni masuk ke dalam rumah. Kok bisa ya? Tadi ular mau nganterin mustika itu tadi, mustika delima. Kok aneh ya? Nah, pada keesokan harinya, Roni memastikan. Pagi-pagi Roni bangun, Roni memastikan Roni berjalan ke pohon itu tadi, yang memang dari rumah Roni ini nggak jauh. Terlihat dari rumah Roni ini terlihat. Roni memastikan ke pohon itu tadi. Dan di sini ada keanehan. Ini nggak cuma Roni yang lihat, orang-orang juga menyaksikan bahwa pohon tersebut ini mati. Padahal ini pohon sering terkenal berbuah. Banyak orang yang memetik buah di situ. Dan ini pohonnya mati dan daunnya berguguran, kering. Kayak pohon mati, kalian tahu kan pohon mati seperti apa? Tidak berbuah. Semua daunnya ini rontok. Dan orang-orang ini melihat juga kalau memang pohon ini udah nggak berbuah lagi. Roni semakin yakin bahwa semalam ada pertarungan. Memang apa yang Roni lihat ini nyata, terjadi. Ini pohon sampai mati kok. Kalian pernah lihat pohon tersambar petir, ya kan? Ini seperti itu, gosong dan memang nggak ada boro-boro buah. Daun ini habis. Berjalannya waktu, ya kan? Ini nggak lama dari kejadian itu. Ini tiba-tiba dari pemerintahan yang saya tadi bilang, dari awal saya bilang, kok ada hubungannya sama pemerintah? Ternyata pemerintah ini datang mensurvei rumah Belanda tersebut. Dan kedatangannya dari pemerintahan ini ternyata ada orang Belandanya juga yang mungkin ini masih saudara, ya kan? Entah itu cucu atau apa segala macam yang masih berhubungan dari keluarga pemilik rumah Belanda tersebut. Mungkin ini cucu cicitnya atau mungkin yang jadi ini ada keluarganya datang ke situ. Ini membawa peta yang terbuat dari kulit. Nah, pada saat itu banyak warga yang menghubungi. Kabar ini terdengar oleh Roni. Ini yang membuat Roni memastikan warga berduyun-duyun melihat ini sedang apa sih? Ini mau ngambil harta karun. Ini. Mulailah kabar itu sampai telinga warga yang membuat warga ini berkerumunan. Banyak penjagaan di situ. Dan hingga pada akhirnya ada mobil pembawa alat pengeboran. Ada truk pembawa alat pengeboran. Dan ternyata ini di dalam rumah tersebut, ya kan, ada di lokasi tersebut. Jadi ini menurut penuturan warga yang sampai Roni ini dengar di dalam tersebut ini dikeruk dan beberapa meter, mungkin kurang lebih 4 meter, ini ternyata ada beberapa peti. Peti apa? Di mana peti tersebut ini memang benar isinya harta karun. Dan harta karun itu menurut penuturan warga ini
sama apa yang Roni lihat. Ini mungkin ada kepemerintahan di situ, mungkin di kelurahan atau apa, ini ada yang menyaksikan, ada yang boleh masuk di situ. Dan disinilah mungkin ini akhirnya kabar ini terdengar. Dan yang dilihat memang harta karun. Ada emas, ada di mana merah delima batu, terus ada batu giok yang besar sekali. Ini ada beberapa peti, dan konon katanya ini bagi yang mungkin para pekerjanya yang ngeruk tadi ya kan, mungkin ini terdengar kabar-kabar. Ini memang ada terowongan yang panjangnya ini 4 km. Terowongan tersebut panjangnya 4 km. Dan di peta tersebut setelah dicocokkan memang benar panjangnya ini 4 km. Ini gunanya dulu konon katanya ketika Belanda ini diserang atau apa, terowongan tersebut ini untuk berlindung mereka ketika mereka ini terjepit. Dan mereka bisa melewati terowongan tersebut. Nggak aneh menurut saya untuk soal terowongan. Karena apa? Di daerah saya, terdekat di daerah saya, ini ada pabrik gula. Yang dimana pada tahun 98-97 saat era reformasi, ini kan ada penjarahan besar-besaran. Pada saat itu warga-warga daerah-daerah saya ini berduyun-duyun untuk menjarah pabrik tersebut. Menjarah karena pada saat itu kerusuhan kan. Ini saya dengar cerita ini dari ibu saya. Dan pada saat itu memang kabarnya ini ada terowongan yang panjang sekali di pabrik gula itu. Yang tembusannya ini ke pabrik gula selanjutnya. Nah, akhirnya saya memikirkan memang pada tahun itu, pada tahun era-era zaman Belanda, mereka ini membuat bunker-bunker, mungkin seperti itu. Membuat bunker-bunker di mana untuk perlindungan diri mereka. Karena tak heran kan, banyak bunker-bunker yang akhirnya ditemukan saat-saat ini, ya kan, yang mungkin ada di kota mana, di kota mana. Itulah sejarah ya kan, di balik semua itu ada sejarah dan saya berharap pemerintah ini bisa melindungi tempat-tempat tersebut yang akhirnya anak cucu segala macam era-era kita ini masih bisa melihat sejarah agar kita ini nggak lupa akan sejarah. Jas merah, jangan pernah meninggalkan sejarah. Saya jasnya hitam. Tadi apa mas? Aduh, buang yang kelam-kelam. Nah, di sini teman-teman Roni yang awalnya meremehkan Roni akhirnya mendatangi Roni. Ron, ternyata benar Ron. Apa yang dikatakan kamu benar. Ini ternyata di dalam rumah itu, di dalam rumah peninggalan Belanda itu memang ada harta karun Ron. Semua akhirnya percaya sama Roni. Dan ini sampai telinga ibu dan istrinya Roni. Kok ternyata bener yo? Itu kok ada harta karunnya yo? Nah, kan bener kan Bu? Apa omongannya Roni? Roni ini hanya ingin memastikan aja Bu, nggak lebih dari itu. Karena Roni tahu, itu bukan hak Roni. Istrinya juga sama. Iya mas, walaupun bukan hak kamu, tapi aku nggak mau lagi kamu seperti itu. Ini membahayakan nyawa kamu mas. Aku takut terjadi apa-apa. Iya, aku cuma ngamati, nyari tahu. Ini bagian dari sejarah. Walaupun aku lewatnya goib. Ternyata emang bener. Ini yang makanya yang susah untuk dinalar ya Mas Abril ya. Dari pantauan goib. Dan ternyata digabungin dengan kedatangan dari Belanda. Membuktikan bahwa di situ ada harta karun. Inilah yang kadang saya nggak masuk akal. Kok ternyata sebuah terowongan ini kok sama dengan apa yang terjadi di nyatanya, di kehidupan nyata. Dan pada akhirnya ini dari keluarga Belanda tersebut ini membawa peti-peti tersebut dibawa ke Belanda. Karena itu hak dia. Jadi dia tidak terjadi kenapa-napa. Karena mungkin itu adalah hak dari si pemilik. Turun-turun temurun. Mungkin seperti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya Roni ini punya keyakinan yang kuat tentang hal gaib itu. Mas Roni sendiri bilang, Mas masih ada cerita yang lebih ngeri lagi Mas. Yang setelah itu, aku pikir itu yang paling ngeri. Tapi berjalannya waktu, aku ini menemukan cerita-cerita yang ngeri-ngeri lagi Mas. Saya bilang satu persatu dulu Mas, biar saya ini bisa ngafalin part-partnya. Ternyata Mas Roni ini punya kisah yang lebih seru lagi. Seperti apa kiriman-kiriman Mas Roni selanjutnya, kita nantikan ya. Di sini Mas Roni memberikan sebuah pesan bahwa apapun itu, kalau memang bukan miliknya kita, bukan hak kita, jangan pernah kita mengambilnya. Dalam bentuk apapun ya. Emang bener sih, kalau memang bukan hak kita, bukan punya kita, ini sama saja kayak kita ini mencuri. Dan setiap hal yang seperti itu pasti kena hukumannya kan ya. Begitu juga dengan hal gaib, sama. Jadi kita di dunia nyata aja gitu kan, kalau memang bukan milik kita, terus diambil orang, kita marah kan. Loh itu kok orang tiba-tiba ngambil, sama aja mencuri kan. Ini sama, ternyata sama, di dunia gaib pun sama.
Jadi ada pesan di sini, kalau memang bukan hak kita, jangan sekali-kali kita kayak ngerasa memiliki, padahal itu bukan haknya kita. Kalau memang hak kita ya wajiblah kita merasa memiliki segala macam. Nah, untuk peninggalan-peninggalan Belanda selanjutnya, boleh kita merasa memiliki, tapi merawat gitu loh, bukan mencuri gitu, bukan mencuri dan mengambil dibawa pulang, terus kita ngerasa ini hak kita kok enggak. Alangkah baiknya kita ini merawat. Kayak misalkan saya juga kadang suka kesel ya sama ada bangunan bagus nih, ada bangunan bagus zaman Belanda, tapi temboknya ini banyak pilok-pilokan, coret-coretan segala macam, sedih liatnya. Karena apa? Ini bagian dari sejarah, walaupun ini dalam bentuk tembok, tapi ini bisa bercerita. Tembok ini bisa bercerita, membawa kita, oh ya, dulu pernah adanya pekerja-pekerjanya ini, pembuat dari tembok ini yang disuruh orang-orang Indonesia yang pada saat itu disiksa atau apa segala macam. Ini kan sejarah dari nyatanya, dari kenyataannya seperti itu gitu loh. Sejarahnya kan seperti itu. Jadi saya suka sedih kalau ada tembok dikotorin atau segala macam. Nah, saya malah seneng ketika ada kerjasama dengan pemerintah di mana rumah-rumah Belanda ini akhirnya mereka ini ada yang mengelola, terus dibikin mungkin kafe dengan dibikin apa, atau mungkin dibikin museum atau apa segala macam. Dengan begitu kita anak-anak sekarang gitu kan, ini bisa menikmati dan bisa mengenal sejarah dengan tanpa paksaan. Karena apa? Anak-anak sekarang kan nggak bisa disuruh paksa. Nanti datang ke museum ini lihat-lihat, nggak bisa. Jadi kalau udah mulai dibikin kafe, tidak mengurangi pembangunan, justru malah di sini merawatnya atau dibikin apa tempat nongkrong atau apa. Dengan begitu kita akan tahu, oh dulunya seperti ini, oh dalamnya itu seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi saya suka ikut sedih kalau ada yang dirusak atau apa, saya ikut sedih. Nah, kabarnya ini dari Mas Roni bilang ke saya, kalau rumah Belanda tersebut kini dihancurkan dan ini sekelilingnya ditutup untuk kegiatan percetakan batu bata, untuk pembakaran batu bata. Dan Mas Roni ini penasaran, apakah ini pengalihan agar orang-orang ini nggak datang ke situ. Jadi dibikin kegiatan ini seolah-olah ini ada pembakaran batu bata dan semakin banyak orang yang bekerja di situ dari pemerintah gitu loh. Apakah masih ada harta karun selanjutnya atau apa? Yang jelas rumah itu yang Mas Roni sayangkan, ini rumah itu dibongkar. Apakah ini memang juga dari permintaan dari keluarga si Belanda itu tadi? Ya saya juga kurang tahu. Ya intinya seperti itu sekarang ceritanya. Nah, itulah kisah yang benar-benar menurut saya ini ada berbau sejarah, ada berbau mistis, ada berbau pembuktian. Ya dimana mereka ada di antara kita. Ini kiriman dari, kita sebut saja namanya Mas Roni. Sangat-sangat pembagian cerita ini benar-benar sangat-sangat berkesan buat saya, karena jarang banget saya mengupas cerita yang seperti ini, yang biasanya tentang pesugihan atau apa segala macam. Ini bener-bener yang baru buat saya, pengalaman baru saya membawakan cerita ini. Itulah kisahnya. Nah, di sini kalian bisa ngambil edukasi baik dan yang buruk dibuang ya, seperti itu. Nah, seperti biasa buat kalian yang mau ngirim cerita masih monggo, silahkan mengirim cerita. Tapi mohon bersabar sesuai dengan urutan dan cara kiriman kalian ini bener nggak. Ketika kalian ini masih kurang percaya diri, masih boleh kok, Mas saya mau revisi lagi Mas, saya mau revisi lagi biar Mas Dodo ini nggak susah untuk menghafal, timnya Mas Dodo ini nggak susah untuk menghafal. Caranya gimana? Caranya seperti ini kirim per paragraf. Dengan kalian kirim per paragraf, maka saya akan lebih mudah dalam menghafal. 1 jam lebih saya ini cerita ya kan. Nah, biar saya mudah ini dikirim per paragraf kayak ini nih, per paragraf. Pertamanya gimana, lahir di mana, keluarganya gimana. Nanti jadinya yang disamarkan dan tidaknya ini akan tahu. Ketimbang saya ini nggak tahu nih, akhirnya nanti ternyata sama, kan ngeri. Nah ini untuk akhirnya kita ini biar paham. Per paragraf aja ngirimnya. Ngirimnya kemana Mas? Nih ngirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo. Nah ini Instagram saya. Atau kalian bisa langsung kirim ke nomor WA saya. Ini nomor WA-nya 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Ya. Informasi lagi buat mengenai soal merchandise, kaos segala macem mulai ada lagi nanti setelah Lebaran ya. Buat kalian ini banyak yang WA masuk, Mas, aku kok baru nonton yang ini, aku baru yang nonton ini ya Mas. Caranya gimana sih Mas biar menemukan channel Mas Dodo? Nah, caranya kalian di kolom YouTube ini kan ada pencarian ya kan. Nah, di situ tulis Rian Agus Widodo ya kan. Nanti kalau udah temu diklik, baru masuk ke video. Kalian urutkan dari bawah, kalian tarik ke atas. Nanti akan muncul video-video sebelum-sebelumnya. Karena sudah ratusan video, monggo silahkan dinikmati ya. Oke, mudah-mudahan semua tayangan Rian Agus Widodo ini bisa menghibur kalian dan menambah wawasan ya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya penyampaian. Saya mohon maaf ya. Minal aidin wal faidin. Saya berdoa mudah-mudahan lebaran kali ini bisa berkumpul keluarga yang dari luar negeri, bisa pulang, bisa kumpul keluarga, bahagia merdeka. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.